Manam Indika FM bersama dengan Dira Larasati dan sore hari ini Gita Argasasmita dari Integrita nggak bisa datang ke studio teman Indika, tapi kita tetap akan ngomongin apa yang tadi udah gue upload di storynya Indika 91,6. Nah, kita akan ngebahas tentang ya sobat tajir kita akhir-akhir ini ya, dimana kan dunia startup ya, kita memasuki dunia digital itu sungguh banyak banget mengangkat derajat para anak muda. Mereka tuh memiliki nominal gaji yang bisa dibilang tuh jauh lebih melesat dan juga pesat. Dan makanya banyak banget nih beberapa metode gaya hidup yang baru, termasuk adalah gaya menabung, gaya investasi dan lain-lain. Nah, di sini kita live Zoom bersama dengan Gita Argasasmita, gimana cara mengatur gaji 2 digit di usia 20-an. Hai Kak Gita, apa kabar? Hai, aku sambil melambaikan tangan supaya semuanya ngeliat. Halo Dira, sore. Sore, gimana kabar kamu, baik ya? Alhamdulillah baik. Senang deh, masih tetap bisa Zoom. Iya sih, apalagi sekarang kan kenaikan angka COVID-nya juga terus meningkat. Dan ini salah satu sebagai cara Mm-mm. kita juga nih. Thank you untuk kemajuan teknologi ya. Sekarang sejak banyaknya startup keren yang seperti gue Mm-mm. bilang di awal, orang tuh yang sekarang usia produktif tanggal lagi. Usia 22 lah ya. Mm-mm. Let's say yang benar-benar fresh grade itu 22 sampai dengan usia ke 30. Mm-mm. Itu mereka yang bekerja di entah itu di startup atau mungkin di beberapa perusahaan atau institusi lain, mereka tuh sekarang udah bisa meraup gaji yang bisa dibilang cukup fantastis. Kalau Mm-mm. kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu 2 digit loh kadang-kadang. Kalau menurut Mbak Gita sendiri dengan perkembangan era dan akhirnya bisa menaikkan gaji anak muda, kayak gimana pandangannya? Oh pasti senang banget Kak. Pasti senang banget karena kan apa namanya harusnya nih anak-anak yang produktif, anak-anak yang emang punya talenta sudah bisa dihargai, terus kemudian harusnya juga ini meningkatkan, apa namanya, meningkatkan, kesejahteraan dong, karena mereka mulai mendapatkan pendapatan yang sangat cukup di usia yang sangat muda, gitu. Tapi permasalahannya kan, sayangnya kesejahteraan itu nggak berbanding lurus sama pendapatannya tuh, Dir. Jadi beda banget. Ya, walaupun gaji sebesar apapun, ya belum tentu bisa sejahtera, belum tentu bisa kaya. Permasalahannya itu. Padahal kan gajinya ada 2 digit. Nah, benar. Kalau aku lihat fenomena yang sekarang itu mungkin begini, teman-teman tuh banyak yang nggak siap dan memang kita kan, sedari kecil mungkin belum pernah diajarin secara formal gimana sih sebenarnya mengatur uang, bahkan anak-anak yang background-nya ekonomi pun, kuliahnya keuangan pun belum tentu loh bisa ngatur keuangannya. Jadi emang ini tuh benar-benar, bergantung sama habit-nya, sama kontrol dirinya. Mmm, Gini, kalau Dira deh, kita kebanyakan nih, kalau misalnya gaji kita naik nih dari, 10% aja, mana yang duluan, dari pos pendapatan, dari cash flow, mana duluan yang naik? Apakah nabungnya? Apakah seneng-senengnya? Yang Check mana out tuh? e-commerce. Berarti lifestyle-nya kan yang naik kan? Nah Iya. itu permasalahannya. Jadi kebanyakan dari kita, hampir semuanya deh, nggak pandang bulu, hampir semuanya kalau pendapatan kita naik, pendapatan kita besar, bisa ditebak yang paling besar juga, yang paling naik juga, yang paling duluan nih naik adalah si, lifestyle-nya. Kalau dulu nih misalnya pas kuliah atau mungkin baru-baru kerja nih, baru-baru kerja, baru lulus kuliah, mungkin gajinya masih 1 digit misalnya, apa, deket-deket UMR misalnya ya. Terus, masih okelah pakai baju beli, di e-commerce misalnya gitu. Kalau dulu kita zaman-zaman angkatan kita sih belinya di Mangga Dua ya kan. Ambas, iya kan? Itu murah banget. Nah, kan
Seperti udah gue bilang di awal ya, bahwa banyak banget startup keren di Indonesia, orang yang usianya 20-an itu udah bisa punya gaji 2 digit. Menurut Mbak Gita sendiri, pandangannya itu seperti apa sih anak muda sekarang? Wow, mereka semua udah mencapai kesejahteraan yang luar biasa ya, kalau dilihat dari gajinya. Wah, seru banget sih. Tapi aku nggak setuju kalau misalnya udah mencapai kesejahteraan. Karena gaji itu beda banget, nggak berbanding lurus dengan kesejahteraan nih dia. Iya, apa yang didapetin kalau mau sejahtera harus dikelola dulu. Bisa Mm-mm. nggak nih teman-teman yang masih muda ini bisa kelola gajinya? Karena kebanyakan nih, Dir, Mm-mm. orang tuh kalau misalnya punya gaji gede, gatel nggak sih? Pengennya ningkatin lifestyle dibanding gatel pengen investasi atau nabung gitu. Tujuannya itu karena mungkin memandang menabung atau investasi itu adalah hal yang dewasa, sedangkan usia kita dalam mendapatkan itu ya hura-hura. Nah, iya, benar. Padahal ini adalah kesempatannya ketika masih muda, energi masih banyak, terus kemudian risk profile kita juga masih tinggi. Sebenarnya ini kesempatan banget buat teman-teman tuh banyak belajar. Source-nya pendapatannya ada. Terus kemudian kalau misalnya kita udah bisa mikir ke depan jangka panjang, waktunya itu masih panjang banget, so faktor resikonya juga akan bisa lebih dikontrol gitu. Tapi kebanyakan gini, termasuk aku ya waktu masih muda, Mm-mm. ketika pendapatan naik, ketika pendapatan tinggi, itu yang dipikirin pasti adalah gue mau beli apa ya? Nih, misalnya gini, biasanya kalau misalnya dulu nih kita sebagai anak gaul Jakarta, biasanya Asik. kalau kalau beli belanja baju gitu ya, bisa cukup deh di Ambas gitu kan. Nanti Heeh. kalau misalnya udah gaji tinggian dikit, tahun depan nih gaji padahal naiknya cuma 10%. Mm-mm. Itu kita mikirnya udah Zara deh, nggak ada lagi tuh Ambas, ITC, pokoknya Zara gitu, minimal itu deh. Nah nanti nih kalau misalnya gajinya udah cukup lagi buat beli yang lebih, pasti seleranya, terus standarnya juga akan lebih tinggi lagi gitu. Jadi sebenarnya yang sulit itu adalah gimana kita ngontrol keinginan dan untuk ningkatin lifestyle-nya. Kalau misalnya teman-teman sekarang udah punya source pendapatan yang tinggi, coba deh dibagi-bagi, terus dilihat prioritasnya apa. Kalau terus banyak-banyak baca pengalaman orang, terus baca-baca buku finance, itu menarik banget. Kan asik ya kalau misalnya kita 20-an nih udah sebenarnya udah bisa kaya, nanti 5 tahun lagi udah kaya banget gitu. Tapi kadang-kadang kan gitu ya, anak muda tuh hidupnya tuh YOLO kan, karena mumpung uangnya lagi banyak-banyaknya yang dipenuhi adalah kebutuhan eksistensi dan lain-lain. Jadi biasanya perubahan yang paling berasa di kehidupan sosialnya itu selalu di gaya hidup ya. Kebanyakan itu. Nggak Hmm. muda, bukan tua ya, nggak muda banget, terus umur-umur pertengahan, udah berumah tangga atau belum berumah tangga, itu pasti deh, yang naik duluan adalah lifestyle-nya. Lifestyle sebenarnya sih nggak dosa juga ya Dier, maksudnya nggak salah juga. Cuma kalau misalnya yang naik lifestyle-nya doang, tapi pos tabungannya, investasinya nggak dinaikin juga, itu yang bermasalah gitu. Jadi kesannya tuh ya, padahal gaji udah puluhan juta, ratusan juta bahkan nanti insya Allah nih kalau misalnya Amin. karir bagus gitu kan. Anak-anak startup kan biasanya ukurannya agak beda ya kan sama company yang lain. Nah, kebanyakan juga ada yang belum punya aset, puluhan juta gajinya tapi nggak punya aset. Hutang ternyata masih berhutang untuk membeli barang yang sebenarnya konsumtif gitu. Nah ini kan sayang banget nih gitu. Jadi Benar harus sih. benar-benar mungkin hasanah misalnya hasanah pemikirannya, wawasannya harus lebih diberagamkan lagi, diperbanyak lagi. Jadi jangan cuma ngeliatin yang
lifestyle, jangan cuma tahu bahwa gimana cara ngabisin uang, tapi cari tahu gimana sih pendapatan yang ada sekarang bisa jauh lebih banyak lagi. Betul, karena kan kita untuk memenuhi gaya hidup kadang-kadang rela sampai nabung-nabung juga kan buat traveling. Iya kan? Bagus kalau misalnya masih nabung loh dia. Makanya benar, karena gaya hidup itu tuh adalah sebagai sebuah goal kayaknya ya. Karena banyak orang yang rela nabung, rela kredit ya cuma untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan-keinginan belaka. Sebenarnya kita yang di usia 20-an, let's say 25 lah ya, untuk kita mendapatkan gaji 2 digit. Sebenarnya dari segi usia dan segi dari ini ya psikis ya jatuhnya ya, mental gitu. Kita sebenarnya siap nggak sih untuk mengelola uang 2 digit itu? Karena bisa dibilang kebutuhan kita belum terlalu banyak. Ibarat kata belum berumah tangga ya, yang kebutuhannya jauh lebih banyak. Sebenarnya kita tuh udah ready belum sih? Kita ngobrolinnya tentang teman-teman yang mungkin tidak punya tanggungan ya, tidak punya, mungkin bukan hanya tanggungan anak atau istri gitu, tapi juga tanggungan keluarga gitu. Kita ngomongnya anak-anak yang benar-benar free nih gitu ya. Ya. Nah, sebenarnya siap atau nggak siap itu pasti balik lagi masing-masing orang berbeda gitu. Tapi memang secara general kebanyakan anak muda itu usianya kan kalau 25 ke atas tuh 25-an kan mungkin baru aja habis lulus ya. Lulusan kan biasanya secara general umurnya 23 tahun tuh. Gitu. Nah, dari seorang mahasiswa yang mungkin belum punya penghasilan, terus kemudian tiba-tiba dapat penghasilan yang gede banget, pasti kan ada shock, pasti ada kepengen buat, aduh, gue pengen beli sesuatu yang pengen buat diri gue sendiri dulu gitu. Sebenarnya nggak masalah, nggak salah gitu. Cuma tadi balik lagi tuh, aku menyarankan bahwa teman-teman harus lebih memperbanyak wawasan, sadari, mindful tentang apa yang sudah dimiliki. Terkadang kita suka nggak tahu sebenarnya kalau yang kita punya itu sebenarnya besar, karena nggak pernah merasakan punya yang kecil. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman beruntung sekali, karirnya dari awal tuh bagus. Mudah-mudahan sih bisa lebih menyadari bahwa apa yang sekarang dimiliki itu besar dan mungkin banyak orang yang belum bisa nih di tahap seperti itu. So jangan sampai disia-siakan gitu. Jangan berpikir bahwa ini hidup tuh masih panjang banget. Resikonya adalah gini, bukan punya gaji besar tuh bukan tanpa resiko ya. Resikonya begini, karena dari awal udah mendapatkan sesuatu yang standarnya tinggi nih. Iya. Nah, lihat nih teman-teman di kantor itu dikasih nggak sih jaminan hari tua, jaminan pensiun gitu. Berapa sih yang bisa teman-teman dapetin untuk jaminan hari tua, jaminan pensiun gitu. Nah, biasanya kalau misalnya si jaminan hari tua atau pensiun ini yang disiapin dari kantor itu tidak akan pernah cukup tuh untuk nanti kita tua tanpa pekerjaan sampai kita meninggal dunia. Nah, itu sebenarnya resikonya nanti nih, cukup nggak ya saya dengan standar hidup seperti ini dari awal, terus nanti ketika sudah nggak produktif, masih bisa nggak ya mempertahankan gaya hidup setinggi ini? Gitu. Oke. Biar kita sampai tua senang, biar kita di hari tua punya dream, nanti kalau tua biasanya pengen traveling keliling dunia dan segala macemnya, pokoknya menikmati hasil kerja keras. Nah, sisihin tuh dari sekarang. Gimana ya caranya supaya uang ini bisa produktif, bisa buat investasi, bisa buat senang-senang dengan standar yang kita pengen sampai tua nanti. Bener sih ya. Walaupun kayak gitu tuh kita nggak tahu ujungnya di mana. Terus gue sampai kapan nih harus terus menyisihkan. Sampai akhirnya kan kesannya kan kita kalau dapat gaji gitu kan, usia 20-an. Pasti pikirannya langsung kayak tabungin. Itu tuh kita nggak tahu tuh endingnya di mana.
Mm-mm. Ya kan, ya udah yang penting adalah tabung sebanyak-banyaknya aja. Kalau bisa sampai usia produktif kita habis, barulah kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Nah, ada nggak sih Kak challenge terbesar di bidang finansial untuk orang yang 2 digit di usia 20-an? Apakah selalu gaya hidup permasalahannya, nafsu untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhan sosialnya? Apakah cuma itu? Challenge-nya sebenarnya pertama itu pasti. Terus Mm-mm. yang kedua, oke, aku udah pernah, gue udah pernah, udah punya kesadaran nih sebenarnya harus invest gitu kan. Ya. Tapi bingung. Ini sisanya banyak banget, tapi gue bingung nih sebenarnya investasiin tuh kemana gitu. Ya. Harus mulai itu dari mana? Nah itu tuh challenge-nya Dir. Tapi kalau misalnya udah tahu flow-nya, konsepnya sebenarnya. Konsepnya kan sebenarnya gimana sih cara ngelola keuangan, financial planning itu seperti apa gitu. Konsepnya itu dikuasain dulu, pasti nanti akan ngerti tuh step by step-nya akan harus kayak gimana. Jadi termasuk challenge juga nggak kalau usia muda itu dengan uangnya yang lumayan cukup banyak, terus ikut-ikutan buka usaha? Iya, benar-benar itu tren yang terjadi sekarang loh. Iya ya, karena kan gitu ya dengan apa lagi trennya anak muda berusaha, jadi pengusaha. Apalagi kita semua tahu pengusaha itu masih eksis banget lah gitu di Indonesia ini sebagai satu profesi yang keren karena sekecil apapun usahanya, lo adalah tetap bosnya, profesi bos gitu. Itu juga termasuk ya challenge-nya untuk anak muda. Challenge ya, karena kan sebagai anak biasanya kan kalau kita masih muda pengen nyoba semuanya gitu. Apalagi kalau misalnya milenial sekarang kan lebih free pemikirannya, lebih berani, lebih outspoken gitu kan. Jadi mereka tuh apa namanya bisa gitu apa sih Dir namanya menabrak gitu ya, menabrak nilai-nilai Nekat lah, nekat. gitu ya, menabrak nilai-nilai umum gitu. Nah, sebenarnya nggak apa-apa loh jadi pengusaha. Impian itu bagus karena kan bisa bermanfaat juga buat orang lain, mempekerjakan orang lain. Cuma harus diluruskan lagi itu, jangan sampai itu hanya ikut-ikutan dan kamu benar-benar belajar di situ. Pengusaha itu artinya kan berproses. Jadi ketika memutuskan untuk bisa menjadi pengusaha artinya siap untuk berproses. Berproses senang, berproses juga jatuh, berproses miskin, berproses kaya gitu. Takut ada kata miskinnya. Ya, Aduh. karena nggak menutup kemungkinan ketika kita udah punya gaji besar, terus tiba-tiba mau resign mau jadi pengusaha gitu yang tadinya tiap bulan Iya. gaji pasti dan besar, tiba-tiba ternyata dunia usaha tuh ketika saya berusaha sendiri tuh harus kayak gini ya, kaget. Nah, siap-siap miskin namanya. Setuju, balik lagi ya. Knowledge-nya pun juga perlu ditambah seiring banyaknya uang yang bertambah. Enak ya ngomongin gaji 2 digit, anak muda usia 25-an. Kebayang ketika usianya 30, 40, kalau kita menggunakan uang itu sebijak mungkin, akan membawa keberuntungan apa lagi gitu buat kita. Enak sekali, udah bisa beli rumah, beli mobil, dan lain-lain. Pertanyaannya, kalau gaji 2 digit, apakah selalu melulu harus cash? Berarti kita nggak boleh kredit dong. Kalau harus, nggak selalu harus. Ada beberapa item yang disarankan idealnya untuk cash. Oke. Ini barang-barang konsumsi kan harus selalu cash. Kayak mau beli handphone orang uangnya ada kok. Kamu tinggal mungkin sabar 1 bulan sampai 3 bulan udah bisa kebeli tuh handphone misalnya. Terus barang-barang yang nilainya ada penurunan. Kalau misalnya ada buat banyak orang membeli mobil itu kan uangnya besar sekali gitu. Iya. Nggak mau harus kredit gitu. Karena kebutuhan dipakai. Kebutuhan, benar buat ke kantor dan lain-lain buat keluarga. Nah, kalau misalnya kamu merasa bahwa ini sebenarnya dalam kurang dari setahun kalau mobil yang ingin dibeli sesuai kebutuhan ini bisa dibeli secara cash itu bagus banget
gitu. Jadi sebenarnya bukan semuanya harus cash, tapi untuk barang-barang yang nilainya ada penurunan dan terus kemudian yang sifatnya konsumsi, idealnya harusnya sih cash gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau membeli sesuatu yang produktif seperti tanah, rumah gitu ya, itu nggak apa-apa untuk dijadikan belinya tuh secara kredit tuh nggak apa-apa gitu. Karena kan nilainya juga akan naik nantinya gitu. Tergantung lokasi tapi ya nggak semuanya naik gitu. Iya benar, karena kan kayak usia 20-an belum banyak kebutuhan, terus gaji udah lumayan, ya terkesannya apa-apa di cash-cashin ya, nggak apa-apa juga sih. Tapi kadang-kadang kita perlu kredit juga supaya kita bisa mengatur cash flow ya. Cash flow, iya betul. Pokoknya sebenarnya gini, kuncinya adalah atur prioritas gitu. Dalam literatur perencanaan keuangan, setiap orang tidak terkecuali, setiap orang tuh harus punya dana darurat. So yang harus disiapkan di depan mata, nggak usah mikir yang susah-susah mau investasi apa adalah dana darurat. Cukup di instrumen yang biasa-biasa aja yang nggak ada resikonya kamu taruh di situ. Udah itu selesai baru tuh bebas mikirin hal-hal yang pengen invest di mana, beli properti atau beli kamu mau beli mobil dan lain-lain, itu udah enak tuh Dir kalau udah punya dana darurat. Ternyata balik lagi ke highlightnya ya, dana darurat. Kesana tuh kita kayak nggak mau gitu menyisihkan. Kita nggak bisa tuh ngelihat uang dianggurin, itu tuh gatel banget. Jadi Kak Gita, gimana caranya supaya dengan gaji yang segitu, akhirnya kita bisa menikmati hidup juga, tapi tetap di mode yang aman. Oke, dengan gaji segitu sebenarnya harusnya sudah bisa sangat menikmati hidup. Harusnya aman banget sih ya. Harusnya aman banget. Kita harus set prioritas sih, Dir. Harus set goals gitu ya. Kalau prioritas jangka pendek tadi kita udah omongin si dana darurat. Terus kemudian mau apa lagi nih ketika dana darurat udah selesai gitu. Oke, berarti set goals. Coba deh ditulis gitu ya. Apa aja sih yang kamu pengenin dalam jangka waktu pendek dan dalam jangka waktu panjang? Apa sih yang paling kamu impi-impikan gitu misalnya? Traveling boleh nggak dijadiin goals? Boleh dong, boleh banget gitu. Nah tapi gini, jangan sampai kamu itu memilih tujuan keuangan kamu berdasarkan ikut-ikutan. Jadi kamu harus mencari yang benar-benar bikin kamu yang pengen emang benar-benar itu adalah keluar dari keinginan kamu dan bikin kamu bahagia itu apa gitu. Kalau misalnya salah satu tujuan keuangan kamu misalnya traveling ke suatu negara yang jauh banget gitu, itu adalah sesuatu yang benar-benar pengen kamu raih, so bikin itu sebagai tujuan keuangan gitu. Nah, lainnya yang harus menjadi prioritas juga adalah kamu harus nyiapin tuh pensiun kamu nanti kayak gimana. Kecil-kecil aja, sedikit-sedikit aja, tapi harus dimulai gitu. Nah, kalau misalnya kamu udah dengan gaji yang pendapatan kamu yang besar ini, terus kamu udah ngebayangin pengen apa ya, udah punya konsep gitu. Nah, itu akan otomatis kamu tuh bisa ngeset, oh ya 60% aja nih yang kepake buat dihabisin, 40%-nya misalnya gede banget loh 40%. 40%-nya itu benar-benar buat uang ini harus berprogres lagi nih karena kebutuhan hidup saya tuh emang benar-benar cuma 60%. Gitu dia. Iya ya. Ternyata tuh kalau kita kalkulasin, aduh investasi, aduh menabung, aduh kayak udah pusing duluan. Tapi kalau misalnya tujuannya adalah uang itu perlu untuk disisihkan untuk menikmati hidup, tapi tetap ada jalurnya investasi, dana darurat. Tapi yang terpenting itu dari investasi dan juga menabung itu adalah dana darurat ya. Itu paling pertama banget yang harus disiapin. Jangan pernah investasi sebelum punya dana darurat.
Tuh, jadi sebetulnya satu-satu loh teman Dika, nggak semuanya harus lo jalani gitu. Treatmentnya itu adalah dikit-dikit. Dan darurat udah terpenuhi, improve yuk, kita investasi dan lain-lain. Seru banget ya. Ternyata dengan gaji 2 digit di usia 20-an, memanagenya juga tidak main-main. Banyak perlu kebijakan dan kehati-hatian dalam memanage uang itu. Ini ada pertanyaan juga yang ditanyain ya di akunnya Integrita @arenianturi. Kalau ngomongin soal finansial, pasti dengan penghasilan segitu lebih baik dilimpahkan ke investasi. Sebenarnya untuk usia muda, investasi apa yang cocok? Apakah langsung saham atau mungkin obligasi pemerintah dan lain-lain? Jadi gini, kita tuh perlu mengetahui sebelum investasi konsep produk tuh seperti apa. Itu yang harus dikuasai banget. Jadi sebenarnya di dalam dunia perfinance-nan ini, keuangan ini, di dalam dunia keuangan ini sebenarnya cuma ada 2 konsep sih, Dir, untuk investasi. Obligasi itu kan konsepnya hutang. Iya. Konsep obligasi, deposito, konsepnya hutang. Terus kemudian bisnis di saham gitu. Nah, itu aja dulu yang kita benar-benar pelajari. Karena instrumen produk tuh bisa macam-macam banget gitu. Kalau misalnya kita baru nih untuk bisa mau memulai itu apa, kita mulai dengan hal yang paling sedikit banget resikonya dan bertumbuh. Misalnya kita pilih ke reksadana pasar uang misalnya gitu. Nah, di reksadana pasar uang tuh biasanya kita bisa ngeliatin tuh, Dir, uangnya bertumbuh hari demi hari. Nah, ini bikin kita ke-trigger, seneng ya uang kita yang sedikit demi sedikit ini bisa tumbuh juga gitu. Nah, pilihan investasi itu kan macam-macam. Nanti disesuaikan dengan tadi tuh tujuan keuangannya apa. Jadi bikin dulu, dibayangin dulu di apa ya? Kita tuh harus punya mimpi dulu. Kita mau ngapain? Nah, baru dari mimpi itu kita bisa membreakdown ini sebenarnya bisa diraih dengan instrumen apa. Kalau misalnya mimpi itu ingin kita raih 5 tahun lagi, berarti instrumen yang beresiko yang harus tapi kalau misalnya impian itu mau kita raih 3 tahun lagi, berarti instrumen yang harus dipilih adalah instrumen yang minim resiko karena masuknya ke jangka pendek gitu. Keuntungannya lagi nih, Dir, kita sebagai anak muda itu usianya secara psikologis itu masih bisa mengcover profil resikonya tuh masih tinggi sekali. Jadi kita tuh masih bisa nerima kalau ada resiko di dalam investasi kita. Dan juga secara hitungan umur, kalau misalnya kita berinvestasi dan kemudian ada loss di situ, kita masih bisa cepat memperbaiki karena usia pensiun dan usia unproduktif kita tuh masih lama gitu. Beda kalau misalnya kita memulainya nanti nih kalau udah 30 tahunan ke atas, mau 40, kita harus sudah meminimalisir resiko tersebut, udah nggak bisa punya keinginan macam-macam karena profil resikonya juga semakin rendah. Sebentar lagi mau pensiun, hati-hati, jangan gegabah gitu. Benar, dan kebutuhannya jadi semakin banyak ya, seiring bertambahnya usia. Jadi ketika dapat kesempatan itu, teman Indika, dengan gaji 2 digit, terus juga bekerja di perusahaan di Bonafit, perlu dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Dimanfaatkannya bukan lagi adalah menyelamatkan masa depan. Itu adalah tujuan kita hidup. Karena masa pensiun itu lebih panjang ya dibanding masa bekerja ya. Mungkin kita bisa bilang gini, biar mereka pada semangat. Biar bisa senang lebih lama. Iya, setuju. Oke, Gita Argasasmita di Financial Talk. Thank you banget Kak Gita. Oke, terima kasih Dira. Terima kasih, kita di sini dikasih energi lagi untuk terus mengingat yang namanya dana darurat, menabung dan juga investasi. Hidup cuan ya. Oke.
Cuma 2021. Teman Indika, itu dia tadi obrolan bersama dengan Gita Arga Sasmita dari Integrita. Buat kamu pun juga jangan kemana-mana, karena Dira Larasati masih akan terus menemani sampai tepat nanti di jam 8 malam.